Halo semua, jumpa lagi di channel ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang interaksi antar makhluk hidup. Sudah siap teman-teman? Let's go! Jadi, semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu yang lain, baik itu yang sejenis maupun yang beda jenis. Jadi biasanya hubungan antar makhluk hidup ini disebut dengan simbiosis. Nah, hubungan antar makhluk hidup ini terdiri dari beberapa bagian. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada yang namanya mutualisme. Kira-kira mutualisme apa ya? Oke, ada gambar bunga dan kupu-kupu. Kemudian ada gambar burung jalak dengan kerbau. Kemudian ada gambar usus manusia dengan bakteri E. coli. Apa ya kira-kira mutualisme? Jadi, mutualisme itu adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan. Misalnya, di gambar nomor 1, ada bunga dan kupu-kupu. Di sana, bunga merasa untung karena kupu-kupu membantu bunga melakukan proses penyerbukan. Begitu juga dengan kupu-kupu. Kupu-kupu merasa untung karena kupu-kupu dapat menghisap sari madu pada bunga. Kemudian gambar nomor 2, ada burung jalak dan kerbau. Burung jalak merasa untung karena burung jalak dapat memakan kutu-kutu yang ada pada kerbau. Kerbau juga merasa untung karena tubuhnya tidak gatal-gatal lagi karena kutunya sudah dimakan oleh burung jalak. Kemudian gambar nomor 3. Gambar nomor 3 adalah bakteri E. coli yang ada di dalam usus manusia. Jadi, bakteri E. coli itu membantu proses pembusukan. Selanjutnya, ada gambar nyamuk yang sedang menggigit manusia. Kemudian, ada gambar pohon yang dihinggapi oleh inang atau benalu. Kira-kira ini apa ya namanya? Namanya parasitisme. Jadi, parasitisme itu adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Satu spesies merasa untung dan satunya lagi merasa dirugikan. Misalnya pada gambar nomor 1, nyamuk merasa untung, sedangkan manusia merasa dirugikan. Begitu juga dengan pohon yang dihinggapi benalu. Pohon merasa dirugikan, sedangkan benalu merasa untung. Karena benalu menyerap nutrisi yang ada pada pohon. Kemudian ada hubungan yang ketiga yang disebut dengan komensalisme. Komensalisme apa ya? Nah, komensalisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies merasa diuntungkan, tetapi spesies lainnya tidak merasa dirugikan. Contohnya, gambar nomor 1, ada ikan hiu dengan ikan remora, di mana ikan hiu tidak merasa dirugikan, sedangkan ikan remora merasa diuntungkan karena ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari sisa makanan ikan hiu. Kemudian gambar nomor 2, ada pohon anggrek yang menempel pada mangga. Pohon anggreknya merasa diuntungkan, sedangkan pohon mangga tidak merasa dirugikan sama sekali. Kemudian ada predasi. Nah, predasi ini adalah hubungan antara mangsa dengan pemangsa atau yang biasa disebut dengan predator.
Contohnya, misalnya burung hantu dengan tikus. Burung hantu sebagai pemangsa atau predator dan tikus sebagai mangsa. Kemudian gambar nomor 2, ada singa dengan mangsanya. Kemudian ada netral. Apa itu netral? Netral adalah hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. Yang bersifat tidak menguntungkan juga tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya, misalnya ayam dengan sapi. Mereka di habitat yang sama, di lapangan. Tetapi ayam tidak merasa diuntungkan, juga tidak merasa dirugikan. Begitu juga dengan sapi. Kemudian contoh gambar yang lainnya, ada ayam dengan kambing. Mereka berdua sama-sama tidak merasa diuntungkan, juga tidak merasa dirugikan. Nah, jadi teman-teman, hubungan antar organisme sudah kita bahas ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. See you. Terima kasih.